Yang naga tuh, abang pernah gak nonton anime Fairy Tail? Nah, Pernah? Pernah kan? kayak Abang tahu analoginya nggak kan, naga? Ah ya. Itu memang ada referensi dari situ atau nggak ada gitu? Halo, gimana bang? Baik. Apa kabar? baik, baik. Aku mau ucapin selamat dulu nih untuk apa? Untuk abang kan, untuk tim abang sama bang apa? Bang Alfi. Selamat untuk kalian ya, udah trending satu di YouTube. Masih trending kan? Harusnya masih Mas. Masih lah ya, dia kan ini kan, wis. Part of ya bangga sama kalian lah ya. Apa menciptakan satu makaya lah jadinya. Kasih Mas. Oke. Posisi di mana bang sekarang bang? Masih di Bali ya? Masih di Bali. Di studio atau di rumah? Udah di rumah ya? Di studio. Di studio, oh, masih di studio. Berarti kalian memang tinggal di situ. Jadi awalnya kan ada rumah kontrakan. Nah, Oh, tapi berhubung emang anak 3D kan diwajibkan, ya bukan diwajibkan sih, lebih tepatnya ada yang namanya render kan, ya otomatis nggak bisa ditinggal. Jadi mau nggak mau aku harus oh, tinggal di studio. abang memang asli Bali lah ya? Nggak, Jogja. Oh, Jogja. Kapan pindah ke Bali? Mulai dari gabung ke tim itu ya? Tim abang Alfi ya? Di awal project pokoknya sekitaran tanggal 18 tuh dari Jogja kalau nggak salah. Terus sampai Bali Oh, tanggal 19. oh, berarti langsung langsung ke studio sini lah ya? Atau masih Ya, ada ngekos gitu? nggak. Jadi semuanya sudah full fasilitas sama Mas Alfi. Oh. BTW ini status abang sekarang mahasiswa ya? Ada kuliah enggak gitu? Atau kerja aja? Hah? Mahasiswa tapi juga Mahasiswa ya? kerja. Semester berapa bang? Sekarang udah masuk semester 7. Oh sama lah kita. Abang 2000 berarti ya? Iya, 2000 Mas. Wih, Oh, udah nama sama, umur sama. sama lah ya. Berarti abang baru masuk ya? Baru masuk semester 7 atau udah agak Iya, pertengahan? Baru masuk baru kan? mau masuk semester 7. Abang ambil apa bang? Ambil jurusan apa? Memang untuk perfilman atau untuk tiga dimensi gitu? Jurusannya lah. Memang animasi. Memang animasi lah ya. Berarti dia dulu memang udah pegang Blender lah ya, tiga Iya, dimensi gitu. iya. Udah dari Dari SMP tahun sih sebenarnya. dari SMP udah belajar tiga dimensi itu. Udah. Oh, oh itu karena ngejob atau karena iseng-iseng gitu? Nah, ceritanya sebenarnya ada aneh sih, soalnya dulu tuh namanya juga anak SMP ya, belum tahu kayak Hmm, software 3D kayak gitu, nggak tahu. Yang aku tahu hmm. tuh dulu tuh Blender tuh apa, software, bukan software, game lebih tepatnya, kayak game. Soalnya tuh aku lihat di YouTube kok bikin kayak kubus ditabrakin ke objek lain kok hancur kayak gitu. Nah, aku kira tuh itu tuh game dulu. Hmm. Oh, berarti project pertama kali apa yang abang buat di tiga dimensi? Kemarin aku juga ada apa tanya ada ngobrol juga sama Bang Reski. Bang ya Bang Reski tahu kan Bang Reski kan? Kenal kan? Tahu. Nah, yang Nah, ngasih, lebih tepatnya yang bikin connect sama job Wonderland ID ini nih, si Mas Rifki itu. oh itu berarti abang pernah belajar sama dia gitu? Atau Enggak, memang kenal-kenal aja gitu? lebih, lebih tepatnya eh, tahu online sama Rifki sebelum Rifki hype. Oh, oh sebelum sebelum Rewan berarti ya? Sebelum Rewan Indonesia 2020? Sebelum apa itu yang Deddy Corbuzier. Oh, Jadi oke oke emang oke. udah dari rada jauh. Belajarnya sama dia juga atau memang otodidak semua gitu? Enggak, aku otodidak semua. Dia tuh cuma Otodidak kenal, semua. ya kenal secara karya doang sama dia. Pertama kali apa yang abang buat? Kan banyak tuh pertama kali donat atau si Bang Reski dia katanya dia buat apa Minecraft. Kalau abang pertama kali buat apa? Enggak sih, aku enggak sama sekali enggak ngikutin yang tutorial donat itu, sama sekali enggak. Oh, Jadi oh emang enggak. Oh, emang aku tuh belajarnya karena coba-coba. hmm, kemarin aku juga ada tanya gini sebab Bang Reski. Abang latihannya tuh setiap hari atau kalau ada mood aja gitu? Kalau aku Latihan tiga ya, dimensi biar lebih ingat.
karena mood aja sih. Kalau emang hari ini mau bikin 3D ya bikin, kalau enggak ya jangan dipaksain, nanti takutnya bosen malah. Ya betul betul betul. Oh, oke oke. Berarti tergantung mood lah ya. Ya, Abang lebih full ke 3 dimensi atau ada pegang After Effects atau ada pegang Premiere gitu atau sebagainya atau cuma Blender aja full gitu? apa emang full 3 dimensi, full 3 dimensi tapi Ya. enggak cuma Blender. Oke oke. Logat bicara abang memang Jogja kali ya, Jawa kali ya. Logat bicaranya memang Jawa kali memang. Iya, soalnya Berarti asli juga. masa kan sekarang kan masa pandemi kan, dapat nggak masih dapat nggak ngejob gitu? Dapat job atau dapat klien gitu masa pandemi ini? Kalau itu enggak sih sebenarnya, kalau job tetap lancar, cuma yang jadi kendala Lancar tuh lah ya. ya ini ketemu kliennya doang. Ya Jadi terbatas lah ya. susah. Heeh. Oke oke oke. Abang waktu yang kemarin tuh yang Wonderland Indonesia tuh memang khusus bagian, aku nggak tahu nih kalian bagi-baginya tuh gimana? Pasti bagi kan, misalnya ya abang bagian naga, nanti teman abang bagian rumah lagi, memang gitu ya? Atau beda lagi gitu? Aku nggak tahu konsep bagian kalian, cara bagi kalian gimana gitu. Aku ceritain dari awal aja ya. Jadi pertama Boleh. tuh si Mas Alfi itu ngontak aku Hmm. lewat WhatsApp itu langsung. Tunggu, Dia itu intinya sebelum gabung ya? Atau abang udah gabung sebelumnya? Oh sebelum sebelum gabung. gabung. Oke Nah, oke. dia WhatsApp, intinya tuh saya Hmm. Alfi Ref itu dapat kontaknya dari Mas Rifki. Nah, terus nawarin job. Hmm. Tapi aku nggak tahu Alfi Ref itu siapa tuh, aku sama sekali nggak tahu. Belum kenal. Iya ya. Jadi aku Belum kenal bingung, ya. Iya. Alfi Ref siapa? Habis itu aku cari Google, cari di IG, di followingnya si Rifki ada Alfi Ref, kok verified tapi. Nah, habis itu yakin nggak yakin kok kira nih orang ngaku-ngaku yang di WhatsApp tuh ngaku-ngaku Alfi Ref karena apa verified. Nah, habis itu kontak-kontakan. Nah, dia tertarik karena dia tuh butuh environment artis. Nah, dan kebetulan tuh aku emang fokusnya di environment, bukan di karakter atau yang lain, enggak. Emang belajar tapi cuma dikit. Nah, dan Mas Alfi cocok sama styleku yang di IG. Nah, habis itu deal-dealan. Nah, dapatlah ini aku job di sini, emang ngurus yang environment. Jadi pembagiannya emang udah dari deal-dealan project yang awal itu. Oh ya, sorry aku potong dulu bentar. Berarti abang cara bagi waktunya itu gimana? Waktu memang abang kan sekarang kan kuliahnya di mana? Jogja ya? Bali ya? Kuliah di Jogja tapi online. Sebelum kalau misalnya offline? Kalau misal offline ya pagi sampai, kan kuliah di kampusku jamnya tuh potong-potong, jadi jam 7 sampai setengah 9 kuliah. Habis itu nanti kuliahnya tuh jam 1 sampai jam 2. Nah, kayak gitu. Jadi di sela-sela itu buat aku ngerjain job-job itu. Oh, oke. Berarti terhitungnya kalau misalnya abang offline kuliahnya ya, maksudnya kuliahnya offline, berarti abang online lah ya kalau misalnya ada job ya. Oh gitu, oke. Berarti abang bagian apa aja tuh yang di Wonderland Indonesia tuh? Bagian rumah ya, atau bagian yang naga itu? Aku bagian intro, jelas yang jellyfish. Tapi habis itu waktu masuk ke Smak-Smak, itu udah beda lagi. Itu Kak Linka yang itu. Nah, habis itu aku di bagian yang pari, ikan-ikan pari itu aku semua. Oh. Nah, sisanya aku bantu-bantu ngarahin buat environment. Yang naga Tapi tuh siapa naga? Yang naga itu Spencer Gunawan. Oh, abang tahu nggak dia apa referensinya tuh dari mana? Maksudnya ya memang referensi mungkin dari Bali gitu kan. Aku juga ada baca yang dari postingan Bang Alfi. Atau ada referensi dari yang lain gitu. Abang pernah nggak nonton anime Fairy Tail? Pernah? Pernah kan? Abang tahu nggak naga? Ah ya. Itu memang ada referensi dari situ atau nggak ada gitu? Itu yang kebingung apa katanya kan? Enggak, Ada. jadi emang
referensi itu sebenarnya yang naga tuh emang dari yang dijelasin Mas Alfi di IG-nya, jadi nggak ada Oh, kaitan sama referensi lain. Emang kebetulan tuh sam- kok sampai jadinya mirip malah sih. sama. Pas aku nonton, wih, analogi. Oh gitu. Oke oke. Cara apa? Kalau misalnya abang tahu lah ya, kalau misalnya pertama kali apa yang harus kita perbuat gitu. Misalnya mungkin dari storyboard atau gimana. Soalnya aku kan nanti kan ada project. Jadi aku juga ada ini gabungkan antara video sama VFX. Jadi aku mau tahu cara susunan itu gimana. Mungkin dari storyboard. Kalau misalnya ada fit, kita buat ke 3 dimensi. Atau mungkin kalau abang tahu gimana susunannya gitu. Gini, kalau kinerja kami di sini pertama Hmm, tuh, nah, yang pertama kalau namanya pakai video board. Jadi seperti storyboard cuma itu dalam bentuk video. Nah, storyboard ya. habis itu, nah, Hmm. habis itu nanti yang pertama diatur tuh bikin aset dulu. Kalau aset udah, nah baru kita kumpulin dulu aset-asetnya, dicek dulu Hmm. satu-satu, ini butuh ini lagi enggak, butuh itu lagi Oh, enggak, ini direvisi enggak, gitu. oh. Storyboardnya tuh dalam bentuk video atau misalnya kita icak-icak aja dulu gitu. Dalam bentuk Atau video, dalam jadi bentuk. kayak ada low poly dari environment-nya. Oke oke. Kalau misalnya untuk penentuan 3 dimensinya tuh pas kapan? Penentuan 3 dimensi kayak gimana? Maksudnya tuh misalnya mulai bikinnya lah pas waktu misalnya waktu udah fix mau buat kayak ini langsung buat 3 dimensi atau pas pertengahan gitu buat tiga dimensinya Langsung, bisa jadi sempat kalau yang 3D itu emang harus dari awal, karena ada yang awal lah namanya ya. render kan, takutnya nanti nggak kalau bikinnya sih mungkin kita dikasih waktu 1 bulan, Oh, bikin 3D-nya mungkin 1 minggu, nah rendernya itu bisa 3 minggu sendiri, nah itu yang bahaya oh, kalau nggak diatur benar waktunya. hmm. Itu memang pertama kali memang udah dikasih bagian-bagian ya, misalnya abang bagian naga, abang bagian pari, abang bagian rumah, atau memang dari inisiatif kita, saya naga saya tuh, berarti memang udah dibagi lah ya. Udah dibagi itu nggak bisa inisiatif, takutnya nanti ya intinya harus tahu kemampuan diri masing-masing lah. Hmm, Masa oke ya oke. saya yang environment terus saya ngerjain bagian karakter naga, kan nggak mungkin, nanti malah hasilnya. Ya ya ya. Oke. Lalu selama dalam proses pengerjaan tuh pernah nggak muak gitu? Muak kejakan. Pernah nggak selama proses ini ya, proses pembuatan 3 dimensi ini? Pernah nggak muak gitu? Buang, muak. Muak, muak, muak buatnya. Bosen maksudnya. Ya bosan, bosan. Seperti Oh, mau mual atau gimana, bosan lihat gini terus. Setiap hari lihat ini gitu. Pernah nggak itu? kalau bosen bosen sih enggak ya, karena emang Hmm. kewajiban, tapi pusing, iya pusing tuh banget, karena ini gimana, ini kurang ini enggak, kurang itu enggak, revisi ini revisi itu, tambahin ini tambahin itu, nah itu yang bikin pusing. Apalagi kita tuh ngerjainnya tuh yang Wonderland Indonesia tuh cuma 20 hari itu kita ngerjainnya full semuanya, dari syuting, dari pokoknya semuanya 20 hari. Itu udah termasuk semua tuh. 20 hari Ah, itu. ah, ah. 3 dimensinya juga. Iya 20 hari 3 dimensi, Wow. dan yang Oke ngerjain cuma oke 5 orang oke. yang 3 dimensi. Emang semuanya Hmm, in-house, jadi kita nggak pakai tenaga luar lagi. hmm. Itu itu memang dalam imajinasi siapa tuh? Memang dari Bang Alfi atau memang dari para editor gitu? Seperti buat naga atau buat pari gitu. Anak imajinasinya tuh dari mana gitu? Kalau di sini emang kami itu diskusi bareng-bareng, jadi itu Oh, enak diskusi. ditambahin ini Hmm. enggak, enak ditambahin itu enggak, ada yang kurang di sini enggak, ada yang Hmm. kurang di situ enggak, naruhnya di sini atau di situ. Nah, semua tuh diobrolin bareng-bareng. Makanya bisa dibilang hasilnya makanya bisa jadi fenomenal seperti ini. Ya Karena nggak ya ada ya. individualisme sama sekali. Jadi semua tuh dikerjain bareng-bareng. Oke oke. Aku belum aku nggak tahu apa
maksudnya dari misalnya apa yang mau disampaikan, misalnya kayak yang Pare itu, apa yang mau disampaikan dari video itu? Yang disampaikan sini itu apa? Yang pari itu. Ya, yang Pare tebang itu. Mungkin ada pesan mungkin atau ada pesan yang mau disampaikan dari scene tersebut, mungkin ada mungkin. Atau memang enggak ada gitu. Kalau pesan lebih tepatnya seperti ini kan dilihat dari judulnya Wonderland Indonesia kan. Ya otomatis kita tuh ingin menunjukkan kalau Indonesia tuh Wonderland. Jadi itu bukan cuma kayak ya pari di dalam laut kayak gitu, enggak. Tapi pari itu bisa terbang kemana-mana, pulau ada yang terbang. Udah gitu kalau diperhatiin, itu parinya tuh batik gitu. Dunia fantasi kita lah jadinya ya. Dunia fantasi dan kita rumah-rumah mainkan yang lah ya dipakai jadinya. itu rumah Indonesia semua, adat Indonesia semua. Ya. Ada candi juga kan, candi Borobudur. Oke. Lalu kalau misalnya yang ini, kalau misalnya yang apa tuh, yang ini, mungkin aku tunjukkan lah videonya ya. Sambil aku jelaskan yang bagaimana. Ini After Effects nih ya. Ya kan? After Effects tuh kan. Yang mana? Yang title-nya? Dewa Atlan apa nih? Yang brand tim abang? Yang Dewa Atlantis itu aku kurang tahu. Yang itu bukan aku yang ngerjain. Kayaknya yang itu Mas Alfi itu kayaknya. Ya. Bang Alfi juga pandai ya? Mas Alfi pintar. Mas Alfi juga belajar 3D juga. Berarti dia pandai 3D? Ya, bukan pandai juga. Maksudnya belajar cuma nggak mendalami banget. Oke. Ada satu yang mana? Yang intro ini yang bikin aku, tapi cuma yang title ini itu kayaknya Mas Alfinya itu. Ini aku baru ingat. Ini kan kalian kan buat ini seperti bentuk-bentuk bubur atau pari ini. Abang memang buat referensi itu kan dalam di 3 dimensi Blender tuh kan kita bisa masukkan gambar, habis itu kita ikuti polanya kan. Kalau misalnya dari abang sendiri memang ada pola, abang ikuti pola atau memang dari imajinasi abang gitu untuk buat bentuk pari atau bentuk apa gitu? Kalau itu emang bisa dibilang dua-duanya sih Mas, ada yang pakai referensi, ada yang imajinasi. Oke. Nih, aku lanjut lagi. Ada satu yang mau kutanyakan nih. Ini asli atau apa? Yang aku tahu yang sebelum tuh yang ada pohon tuh apa? Itu kan pakai 3D kan? Yang ada pohon muncul. Yang ini. Mana nih? Sebelum ini kan. Ini pertama kali aku kira 3D yang ada patung ini asli kan? Patung ini kan? Asli kan? Pertama kali aku nonton ini aku ke 3D, aku lihat di bender scene-nya, rupanya ini asli mah, memang ada. Ini siapa nih, abang ya? Kak Lenka, yang itu. Nah, yang ini Kak Lenka. Ini. Ini memang yang pohon-pohon tumbuh ini kan 3D, ya kan? Yang pohon kiri kanan ini, yang tengahnya tuh asli. Asli itu, yang stage itu semuanya asli itu. Dan kok itu bisa kayak apa? Dikerjain macam sehari. 3 dimensi. Bapak? Sehari. Yang mana? Yang pohon stage. Ini ya? Yang pohon juga sehari. Maksudnya pembuatan stage-nya tuh? H-1 atau pas hari mau syuting itu Bos Usun? Stage-nya tuh? Bukan H-1 sih, masih ada pertengahan kalau nggak salah. Tapi nggak tengah banget, udah mepet. Kita waktunya kan memang 20 hari semua bikin. Aku kira ini 3 dimensi semua. Ini ini 3 dimensi nih. Nah, yang stage itu asli. Ini asli. Oke, aku kan nih. Ini asli kan? Asli. Ini asli. Ada satu mana ya? Nah, ini yang apa nih? Itu lift ya? Lift ya. Tapi liftnya tuh unik, jadi itu dia tuh di bangunan kayak bangunan kuno tapi ada lift. Bangunan kuno ada liftnya. Jadi kayak candi-candi gitu, tapi ternyata tuh pintunya tuh itu lift ternyata. Jadi desainnya bagus tuh loh di tempatnya.
lebih ke apa ya modern ya. Ini aku kira pertama kali 3D nih, yang kayak patung-patung. Kok sekilas lihat kok kayak 3D semua ya dia. Memang ada abang kasih, kalian memang ada kasih peta atau gimana gitu? Memang asli aku kira Enggak. pertama kali semua tuh 3D memang CGI semua. Oh, Tapi asli, oh. bunganya yang 3D kan, Karena itu Pak ya, apa kan semuanya harus di color grade. Jadi samakan. 3D Ya, sama asli diusahain harus ya betul. sama warnanya. Makanya kadang orang kebalik-balik, ini 3D, itu asli, itu kebalik-balik. Susah bedakannya jadinya. Ada satu mana yang Bang Alfi dulu itu asli atau apa? Atau 3 dimensi? Yang mana? Yang Bang Alfi dia duduk itu. Mana ya? Yang ada dia duduk itu dia. Duduk. Ya, duduk itu dia. Duduk yang waktu scene pertama itu. Mana ya dia ya? Oh, itu dia asli. Cuma yang di tangannya kan tumbuh bunga sama ada burung. Nah, itu baru CGI. Yang lain asli. Yang lain asli, tanaman asli kan itu asli. Oke. Yang ini yang gunung ini asli kan? Aku udah lihat. Nah, ini Yang ada yang gunung. apa? Gak ada yang menarik gak dari ini? Atau memang ada apa yang ada kesan tersendiri? Abang ada ikut ya nih ya? Apa? Gimana? Yang syuting ini abang ada ikut nggak? Yang di gunung ini? Oh enggak, aku full di apa Oh, memang belakang layar semua aku. fokus ngedit lah ya. Oh ya satu lagi, ini kan kita kan ngedit kan misalnya abang bagian seperti abang tadi bilang abang pakai bagian pakai. Cara kita gabungkan jadi satu video tuh gimana? Render satu persatu ya gitu ya? Iya, di render satu-satu. Kalau enggak gini, kita misal butuh 2 software ya. Misal yang satu buat aset, yang satu buat composite. Nah, composite 3D-nya tapi. Jadi itu misal aku modeling di Blender. Habis itu finish. Nah, file yang di Blender itu aku ekspor. Habis itu nanti aku import ke Unreal Engine. Nah, caranya kayak gitu. Baru di render gabungkan video tuh pakai apa? Premiere Pro. Gabungkan semua itu video. pakai software di apa MacBook Pro, aku nggak tahu Final Cut ya. Kurang tahu aku, itu yang ngerjain dari Mas Alfi-nya itu. Oh, Mas Alfi yang apa? Yang langsung kerjain gitu. Mas Alfi sama Mahesa ada di kredit gitu. Ini 3D. Oke. Ya itu. Mana ya satu lagi ya? Ini asli. Nah, dari sini aku bawa kan dia malam kan ada pantulan cahaya. Dari sini aku kalau ini asli. Aku kan pertama kali yang waktu siang tuh ini 3 dimensi. Yang kalau misalnya abang yang mana abang paling suka scene-nya? Scene mana yang abang paling suka? Kalau yang paling suka yang intro jelas itu karena bikinan sendiri makanya aku suka. Habis itu yang kedua yang bagian patung-patung tadi itu. Kalau itu aku memang suka banget patungnya. Patung yang 3 itu kan? Yang 4 kalau nggak salah. Yang pokoknya scene pertama Novia nyanyi itu. Oh, oke. Mungkin berarti gini ya, abang sendiri berapa hari untuk kerjakan tuh? Bisa abang bagian pari aja gitu, berapa hari kerjakan yang gitu? Termasuk render kan? Kalau yang pari itu sehari selesai sih itu. Si pari itu sehari selesai. Habis itu 5 jamnya buat render. Yang lama tuh emang yang intro. Yang intro itu seminggu itu. Intro. Oke. Itu cara misalnya cara kita untuk dapatkan detail itu gimana? Download ya biasanya ya. Misalnya detail kulit pari misalnya atau detail bayangan itu memang kita download atau udah ada di Blender. Kalau yang kulit pari itu aku pakai yang namanya prosedural. Jadi kita bikin tekstur langsung pakai node di Blender. Cuma untuk batiknya itu aku pakai tekstur dari Google.
Oh, berarti di Blender itu kita bisa download ya, download misalnya tekstur air atau tekstur badan kita gitu. Ada di Blender, ada namanya Blender Kit, bisa pakai langsung di Blendernya. Abang Cuma kuasai yang Blender tuh memang udah berapa lama gitu? Sampai abang gimana? bisa lumayan mahir lah gitu, lumayan ahli di Blender tuh mulai kapan? Berapa tahun yang dibutuhkan gitu? Kalau dibilang ahli, aku nggak berani ngomong aku ahli karena takutnya nanti mengecewakan. Ini kalau dibilang tahu ya, itu aku bisa tahu banget Blender tuh. Intinya kan SMP aku belajar. Habis itu ternyata waktu kelas 2 SMP itu ada pelajaran animasi. Nah, aku jadi tahu ternyata Blender itu bukan game tapi software. Nah, tapi habis itu aku vakum karena UN SMP masih fokus lah UN kayak gitu, tapi walaupun nilaiku nggak bagus kayak gitu. Nah, habis itu aku masuk SMK animasi. Nah, di SMK itu ternyata software yang dipakai Blender juga. Nah, semenjak itu mulailah aku fokus belajar Blender. Jadi bisa dibilang tuh dari tahun 2017 sampai 2000, pokoknya sampai sekarang lah, berarti 4 tahun, udah 4 tahun lah. Yang nyangka gak bisa sampai sekarang? nggak nyangka gitu. Kok bisa sampai titik ini kayak gitu. Maksudnya tuh nggak nyangkanya tuh ternyata karya yang, karena mungkin aku yang bikin ya, jadi aku ngelihatnya tuh masih banyak minusnya, tapi kok dream. Oke. Mungkin pesan untuk abang untuk mereka yang mungkin mereka mau kayak aku kan mulai mau belajar kayak Blender, mau masuk juga gitu. Aku baru ya buat muka, buat badan gitu. Cuma pesan abang untuk mereka yang mungkin untuk kami sebagai pemula yang harus kami lakukan gitu. Mungkin kami harus latihan setiap hari atau memang butuh jam terbang yang tinggi gitu. Apa pesan abang untuk mereka? Yang penting konsisten aja sih kalau aku, jangan gampang nyerah. Misal belajar tuh ya jangan pengennya langsung loncat belajar ini loncat belajar itu, jangan. Jadi harus konsisten. Jadi pertama kita belajar UI-nya dulu, dipelajari dulu, jangan langsung kita pengen bikin yang realis gitu, jangan gitu. Boleh tapi janganlah, kalau saranku jangan. Gitu doang sih kalau aku. Oke, thank you bang untuk waktunya bang. Mungkin nanti kalau misalnya pada tanya-tanya lagi nanti lah aku DM abang lagi. Siap lah. Selamat semoga tim kalian ya semoga lancar, bisa kasih hadiah lagi untuk Indonesia tentunya dalam karya-karya yang lebih spektakuler, lebih ini ya lumayan mencuci mata juga, seperti ya lama tidak lihat ini akhirnya lihat gini ya, lumayan lah untuk refreshing gitu kan. Jadi ya terima kasih untuk kalian semua, untuk Bang Alfi. Padahal aku juga kemarin udah tanya sama udah tanya sama manajer Bang Alfi, katanya mereka lagi sibuk ya. Aku udah mau ajak ini si Bang Alfi, tapi enggak apa-apa lah kalau misalnya lagi kosong. Padahal memang ada banyak yang mau aku tanyakan. Tapi kan aku kan sebagai director nanti dalam project, dia aku mau tanyakan misalnya mau buat video harus di step by step gitu. Jadi thank you Bang untuk semuanya. Sukses untuk kalian Bang Alfi. Titip salam juga untuk Bang Alfi dan tim. Terima kasih banyak. See you next time Bang. Kalau misalnya tidak bisa ketemu, nanti next time kita ketemu. Oke, thank you Bang untuk semuanya. See you next time Bang ya. Nanti kalau misalnya mau tanya, akan di DM. Siap. Selesai Bang. Merdeka Bang. Sama, siap. Merdeka juga.